Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah lebih dalam soal pankreas ya. Ini organ yang fungsinya penting banget. Kita pakai acuan infografis yang menarik ini nih. Misi kita kali ini gimana caranya kita bisa paham peran utama pankreas, terutama soal pengaturan gula darah kita. Oke, langsung aja ya kita lihat. Pankreas ini kan unik ya. Dia punya dua fungsi utama sekaligus gitu. Ada eksokrin, ada endokrin. Nah, kita sekarang mau fokus ke yang endokrin dulu nih. Tepat sekali. Jadi, fungsi endokrin pankreas itu pusatnya ada di area khusus. Namanya Pulau Langerhans. Kalau dilihat di infografisnya mungkin kelihatan ya, ini areanya kecil banget. Cuma sekitar 1-2% lah dari total massa pankreas. Tapi jangan salah, jumlahnya itu banyak. Bisa 1-2 juta pulau loh di pankreas yang normal. Pulau Langerhans. Wah, namanya unik ya. Jadi area sekecil itu tapi ternyata pusat kendali ya. Isinya apa aja sih di dalam pulau-pulau itu? Nah, di dalam pulau-pulau ini ada semacam pabrik hormon yang krusial banget. Ada sel alfa, ini yang bikin hormon glukagon. Terus ada sel beta, yang ini bikin hormon insulin. Nah, dua hormon inilah pemain kunci dalam menjaga homeostasis glukosa. Homeostasis glukosa. Ini intinya soal menjaga kadar gula darah biar stabil terus kan ya? Kayak punya termostat buat gula darah gitu ya. Berarti disinilah peran pentingnya si insulin sama glukagon itu. Betul. Homeostasis glukosa itu ya proses dinamis buat jaga gula darah kita tetap di rentang yang sehat. Gampangnya gini, insulin tugasnya nurunin gula darah, kalau glukagon sebaliknya, naikin. Keduanya harus kerja barengan, harmonis gitu. Harus laras ya, kayak penari gitu mungkin ya. Ya, bisa dibilang gitu. Nggak bisa salah satu aja yang dominan, harus pas. Terus gimana persisnya cara kerja mereka berdua ini? Mekanismenya pasti detail ya. Nah, ini yang menarik. Mungkin di infografisnya juga kelihatan jelas target aksinya. Glukagon, yang dari sel alfa tadi, itu targetnya spesifik ke hati. Di hati, dia itu memicu pemecahan glikogen, itu simpanan glukosa kita ya, terus dia juga mendorong pembentukan glukosa baru. Hasilnya, ya kadar gula darah jadi naik, istilahnya hiperglikemia. Oke, jadi glukagon ini kayak semacam tombol darurat gitu ya. Ngasih sinyal ke hati, ayo keluarin cadangan energi sekarang. Hahaha, iya bisa dibilang semacam itu ya. Nah, sebaliknya, kalau insulin dari sel beta, targetnya lebih luas. Dia bisa kerja di hati, terus di jaringan lemak, sama di otot juga. Tugas utamanya itu kayak membukakan pintu lah, biar sel-sel di target itu bisa nyerap glukosa dari darah. Selain itu, insulin juga mendorong penyimpanan glukosa, disimpan jadi glikogen lagi. Oh, jadi biar nggak kebanyakan di darah gitu ya. Betul, hasil akhirnya kadar gula darah jadi turun. Itu yang disebut hipoglikemia. Wah, jadi keseimbangan kerja mereka ini vital banget ya. Krusial sekali. Di materi infografisnya juga disinggungkan ya kalau keseimbangan ini goyah, wah bisa jadi masalah serius. Kayak diabetes melitus itu. Iya, benar sekali. Kalau kondisi hiperglikemia, gula darah tinggi terus-menerus dan nggak terkontrol, nah ini bisa mengarah ke diabetes mellitus. Gejalanya itu bisa macam-macam. Misalnya, ada glukosa yang bocor keluar lewat urin. Itu karena ginjal udah kewalahan nyaringnya. Terus bisa juga terbentuk senyawa keton. Ini karena tubuh mulai pakai lemak sebagai energi utama, soalnya sel nggak bisa pakai gula secara optimal. Jadi karena selnya kelaparan gula meskipun gulanya banyak di darah ya. Tepat. Ini nunjukin betapa pentingnya fungsi pankreas ini buat metabolisme kita secara keseluruhan. Jadi dari infografis yang kelihatannya ringkas ini aja kita jadi tahu ya betapa rumit dan vitalnya kerja pankreas. Organ yang relatif kecil tapi kerjanya nonstop buat jaga keseimbangan energi kita. Lewat tarian insulin dan glukagon yang presisi banget ini. Betul. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya ya, pemahaman mekanisme ini tuh jadi fondasi penting buat ngerti kesehatan metabolisme secara umum. Sedikit aja gangguan di sistem ini, efeknya bisa kemana-mana loh di tubuh kita.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan di rumah. Setelah kita ngobrolin tarian hormonal yang rumit antara insulin dan glukagon ini, kira-kira ada nggak sih perubahan cara Anda memandang energi dari makanan yang Anda konsumsi? Dan bagaimana tubuh Anda mengelola energi itu sehari-hari? Coba direnungkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penjelasan 5 menit terkait pankreas dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.